Tiga oknum LSM pemeras kades ditangkap polisi. CCTV rekam pencurian sepeda motor di rumah sakit. Heroik, peternak panjat tiang perbaiki tali bendera. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Tiga orang oknum LSM tertangkap tangan memeras kepala desa di Lumajang, Jawa Timur. Modusnya mereka menakut-nakuti kepala desa akan melaporkan sejumlah penyimpangan di desa. Dalam video amatir warga, kepala desa Tunjung, Kecamatan Guci Alit, bersama sejumlah warganya mendatangi Mapolsek setempat. Mereka meminta 3 oknum LSM untuk diproses hukum. Ketiga oknum LSM ini meminta uang sebesar 30 juta rupiah. Uang itu digunakan sebagai alasan menutup sejumlah penyimpangan yang dilakukan kepala desa. Atas ancaman itu, kepala desa kemudian melapor ke polsek terdekat sambil menyediakan uang 20 juta sebagai umpannya. Saat proses penyerahan uang itu, polisi datang dan langsung menangkap ketiga oknum LSM itu. Ada apa ya? Kepala desa ditakut-takuti untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian dengan objek 3 hal. Yang pertama terkait keberadaan kendaraan dinas yang ternyata ada dalam kondisi rusak. Kemudian terkait penggunaan tanah kas desa yang masih dikuasai oleh kepala desa yang lama, ternyata sudah ada penyelesaian sendiri. Itu dilakukan, diupayakan penyelesaiannya di tingkat kecamatan. Masih soal berita kriminal, Polsek Gubeng Surabaya menangkap seorang residivis pelaku pencurian motor spesialis parkiran motor rumah sakit di Surabaya. Pelaku sudah lebih dari 10 kali beraksi ini ditangkap berkat CCTV yang merekam aksinya. Beginilah aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan pelaku di parkiran motor rumah sakit di Surabaya. Dari rekaman kamera CCTV, pelaku membawa kabur motor keluarga pasien. Berkat rekaman CCTV, pelaku diringkus unit Reskrim Polsek Gubeng Surabaya. Dari hasil penyelidikan, pelaku merupakan residivis yang sudah 2 kali keluar masuk penjara dengan kasus curanmor. Pelaku sudah beraksi di lebih dari 10 lokasi dan mayoritas di parkiran rumah sakit. Motor hasil curian dijual ke penadah di Madura dengan harga 2 juta per unit. 10 TKP modusnya yang bersangkutan itu datang ke lokasi, dicek, tidak ada penjaganya, langsung dieksekusi. Ya, sasarannya antara lain adalah rata-rata di tempat kos dan parkiran yang tidak ada penjaganya. Jalan kamu selalu? Iya. Yang kamu cari itu yang disasar itu dekat-dekat rumahmu atau gimana? Dekat itu Pak, itu ke rumah sakit itu Parkiran rumah sakit, parkiran. Parkiran rumah sakit. jangan. Nah, Yang di pinggir jalan atau yang di parkiran dalam? Di dalam. Di dalam? Ya. Kan di dalam itu bisa harus pakai ini, karcis. Kan ada kakinya di Jadi karcisnya habis itu ditinggal sama pemiliknya itu di motornya. Informasi lainnya, saudara, sejumlah pedagang kebutuhan pokok di Pasar Kota Malang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan beras jenis medium. Menurut pedagang, sejak sepekan terakhir beras medium langka di pasaran. Di Pasar Besar Malang, sejumlah pedagang yang biasanya dengan mudah mendapat pasokan beras medium kini mengaku kesulitan mendapatkan beras tipe medium atau menengah. Beberapa merek beras medium yang biasanya mereka jual ke konsumen kini menghilang.
Afi Rizkia, salah satu pedagang di Pasar Besar Malang, bilang sejak sepekan terakhir dirinya tidak lagi mendapat pasokan beberapa merek beras medium. Menurutnya, menghilangnya beras medium ini membuat pedagang seperti dirinya kesulitan memenuhi kebutuhan dari konsumen. Pedagang kesulitan mengenai ada berasnya beras bintang, beras mentari, beras lahati itu sekarang agak sulit untuk mendapatkannya. Sedangkan kita memenuhi untuk persyaratannya warung itu tiap hari. Jadinya bingung, Mas. Sudah dapat seminggu ini mulai agak sulit ya. Kadang ada, kadang nggak ada gitu. Hal serupa juga dirasakan oleh Yuli, pedagang yang sehari-hari menjual kebutuhan pokok. Menurutnya beberapa merek beras medium yang sulit didapat merupakan beras yang paling diminati oleh konsumen, meski saat ini harga beras tengah naik. Ya karena pasarnya memang nggak ada ya, setiap toko kayak kosong semua. Beberapa sudah dikasih tahu sama pihak toko kalau seminggu ini pasokan beras yang 5 kilo tuh kayak memang nggak ada. Nggak tahu mau dialihkan ke 10 kilo apa yang 25, kurang paham. Untuk saat ini harga eceran untuk beras di pasaran Kota Malang Rp16.300 per kilogram. Sebelumnya harga beras Rp16.000 per kilogram. Pedagang sendiri tidak mengetahui pasti penyebab hilangnya beras medium di pasaran. Namun pedagang berharap pemerintah turut mencari solusi agar pasokan beras medium di pasaran kembali normal. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Lanut Mulyono Sidoarjo membangun fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Fasilitas SPPG ini dibuat untuk memperkuat ketahanan pangan melalui program Makan Bergizi Gratis MBG di Jawa Timur. Inilah peletakan batu pertama pembangunan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Lanut Mulyono Sidoarjo. Fasilitas SPPG ini merupakan komitmen TNI Angkatan Udara dalam memperkuat ketahanan pangan dan gizi anak menuju Indonesia Emas 2045 serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Fasilitas SPPG ini juga dilengkapi dengan 2 dapur makanan bergizi gratis MBG dengan kapasitas 45 pekerja atau juru masak di setiap dapurnya. Kedua dapur ini ditarget dapat menyediakan 6.000 paket makanan bergizi dalam sekali memasak. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan program MBG di Jawa Timur. Sebentar lagi kita akan melaksanakan groundbreaking, peletakan batu pertama SPPG dapur untuk makan bergizi gratis di Lanut Mulyono. Kami berharap bisa menjadikan peluang bagi Lanut nantinya bisa memberikan kontribusi terutama dalam mendukung program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya kita yang berada di Lanut ini untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung kegiatan tersebut. Sementara itu, pembangunan 2 dapur MBG ini ditargetkan bisa selesai dan dapat dioperasikan pada Oktober 2025 mendatang. Misbahul Munir, Kompas TV Sidoarjo, Jawa Timur. Saudara, Pemkab Madiun meningkatkan produktivitas bawang merah dengan menambah luas tanam bawang merah. Lahan tanam bawang merah ditargetkan dari 189 hektar berkembang menjadi 200 hektar di tahun 2025. Lahan tanaman bawang merah di Kabupaten Madiun tergolong luas dan semakin berkembang. Salah satu lahan bawang merah ada di wilayah Desa Kuwiran, Kecamatan Kare, yang kini memasuki masa panen. Harga bawang merah di Kabupaten Madiun saat ini termasuk masih tinggi. Di pasaran, bawang merah saat ini dijual dengan harga hampir menyentuh Rp50.000 per kilogram. Melihat prospek bawang merah, Pemkab Madiun tidak enggan menyiapkan penyuluh dan bantuan benih untuk peningkatan produktivitas. Pasar agribisnis juga akan dibangun sebagai tempat pemasaran hasil pertanian lain. Kan program dari pemerintah pusat nascatitannya Pak Prabowo itu adalah ketahanan pangan. Jadi mulai pusat sampai daerah semuanya mengarah ke situ. Sehingga salah satunya di sini tadi untuk pengendalian inflasi juga kita bisa tanam bawang merah. Itu bisa dilihat ya. Jadi mudah-mudahan ini betul-betul memberikan inspirasi kepada seluruh masyarakat bahwa tanah di Kabupaten Madiun itu ditanami apapun bisa.
Data Dinas Pertanian dan Perikanan sampai akhir tahun 2024, luasan lahan bawang merah mencapai 189 hektar, menyebar di seluruh kecamatan. Targetnya di tahun 2025, lahan bawang merah bisa berkembang sampai 200 hektar. Untuk bawang merah, alhamdulillah sudah mulai menggeliat ya. Jadi bawang merah kita di tahun 2024 kemarin luasnya sudah 189 hektar. Jadi sudah cukup lumayan. Jadi hampir merata di setiap kecamatan ada. Dan ini kita melaksanakan dam juga di sini. Harapannya nanti bisa menjadi percontohan di wilayah Kabupaten Madiun. Dengan penambahan luas tanam dan fasilitas pendukung, Pemkab Madiun berharap bawang merah dapat menjadi komoditas unggulan, sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar Kabupaten Madiun. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan target penyelesaian masalah sampah nasional yang sebelumnya tahun 2030 dipercepat menjadi 2029. Target penyelesaian sampah nasional ini juga termasuk sampah plastik di Indonesia. Percepatan penyelesaian masalah sampah ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal usai menghadiri orientasi pendidikan dan kemahasiswaan pasca sarjana Universitas Brawijaya Malang. Percepatan penyelesaian sampah termasuk sampah plastik ditargetkan selesai 2029 sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Menurut Menteri LH Hanif Faisal, sebagian besar wilayah kota kabupaten di Indonesia di bawah standar pengelolaan sampah nasional. Untuk itu percepatan target ini dilakukan agar permasalahan sampah bisa segera diatasi. Selain itu, Kementerian LH juga menegaskan pentingnya peran akademisi dalam mendukung kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN, maka sampah ini diminta diselesaikan di tahun 2009 tidak terkecuali plastik, sehingga ada kontraksi rencana yang lebih kuat. Jadi lebih kuat yang harusnya akan selesai di 2030, Bapak Presiden minta di 2029. Ini landasan ini yang kita sedang susun. Hari ini Menteri Lingkungan Hidup telah memberikan sanksi administrasi kepada seluruh kita. Ke seluruh kabupaten kota hampir semuanya tidak melakukan pengolahan sampah dengan baik. Heroik, peternak panjat tiang perbaiki tali bendera. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Aksi heroik seorang peternak yang bertugas sebagai petugas pengibar bendera di Ponorogo, Jawa Timur menjadi sorotan. Pria itu rela memanjat tiang bendera untuk memperbaiki tali tiang bendera tersangkut saat upacara kemerdekaan ke-80 RI. Aksi pengibar bendera merah putih saat upacara HUT kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Desa Wakir Kidul, Kecamatan Pulung, Ponorogo, pada tanggal 17 Agustus lalu menuai pujian. Tali pengerek bendera tersangkut ketika bendera mulai dikibarkan. Sontak Siswanto langsung memanjat tiang setinggi 8 meter untuk memperbaiki tali. Siswanto sendiri bermodal nekat karena rasa tanggung jawab demi kesuksesan upacara. Di bendera itu tadi nggak ditarik, itu nggak bisa naik, itu talinya tersangkut di ada di atas itu kan ada lakernya kecil itu, terus itu nyangkut di situ. Terus saya pernah gugup Mas, saya kan harus punya tanggung jawab karena pengibar bendera kan saya. Saya berani nggak berani harus tanggung jawab, harus menyelesaikan atas kenaikan bendera. Kepala desa setempat sangat mengapresiasi aksi heroik yang dilakukan oleh Siswanto. Berkat aksi heroiknya, upacara bisa telah digelar dan dilakukan dengan penuh khidmat. Mungkin spontanitas melihat bendera setengah tiang, talinya macet, spontan naik untuk menaikkan sepenuh tiang.
Terus tapi berjalan lancar Pak ya tadi Pak? Alhamdulillah upacara berjalan lancar, juga khidmat. Jadi waktu bendera setengah tiang tuh semua peserta ya panik juga. Terus gimana caranya? Alhamdulillah bisa naik satu tiang penuh dan upacara berjalan. Aksi Siswanto mengajari kita tentang arti tanggung jawab dan rasa cinta kepada Sang Merah Putih. Berkat keberanian Siswanto, upacara pengibaran bendera merah putih dapat berjalan lancar. Hendra Setiawan, Kompas TV Ponorogo, Jawa Timur. Masih berita soal kemeriahan HUT Kemerdekaan RI. Siswa SD Muhammadiyah 16 Surabaya menggelar pawai kemerdekaan di momen HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Mereka juga membuat tumpeng dari makanan sehat bergizi tradisional warisan leluhur. Peserta pawai memakai busana tradisional dan pakaian pejuang kemerdekaan. Mereka juga membuat tumpeng hias dari makanan sehat bergizi tradisional seperti ubi, jagung, dan ketela. Selain sebagai wujud rasa syukur, tumpeng ini untuk mengingatkan bahwa Indonesia memiliki makanan tradisional yang sehat dan bergizi yang harus tetap dilestarikan di tengah serbuan makanan junk food dan makanan dari luar negeri. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 16 Surabaya bilang pawai ini memberikan edukasi pada para siswa agar menghormati jasa pengorbanan para pahlawan. Jadi pertemuan. Bikin apa aja ini gitu? Bikin tumpeng, nyusun tumpeng di belakang sana, sama bantu-bantu. Ada tanaman di sana juga, tanaman buat menghiasi sekitaran tumpeng. Ini selain untuk simbolis peringatan HUT RI yang ke-80, tapi juga sebagai media pembelajaran untuk anak-anak bahwa anak-anak juga harus paham dulu zaman perjuangan itu para pahlawan itu juga mengandalkan pol pendem ya untuk konsumsi ketika masa peperangan. Bulan Agustus membawa berkah bagi persewaan pakaian adat di Kota Malang. Maraknya karnaval dan pawai budaya dengan tampilan pakaian adat dan kostum menarik membuat pemilik usaha persewaan ini meraup untung berlipat. Salah satu persewaan pakaian adat yang ada di Kelurahan Sojajar ini ketiban rezeki di bulan Agustus seperti saat ini. Maraknya acara karnaval hingga kegiatan anak sekolah yang menggunakan pakaian adat membuat persewaan pakaian ini kebanjiran pelanggan. Pemilik persewaan pakaian adat, Selvi Helmia bilang bulan Agustus menjadi bulan panen bagi pemilik usaha seperti dirinya. Menurutnya lonjakan persewaan baju adat sudah dirasakan sejak bulan Juli saat maraknya karnaval bersih desa. Dalam sehari 10 pakaian adat bisa keluar disewa konsumen. Pakaian adat dari Nusantara hingga kostum karakter dan toko pewayangan ia sediakan. Beberapa kostum karnaval yang unik juga laris disewa oleh pelanggan. Selain membeli pakaian jadi, Selvi juga membuat sendiri kostum karnaval sesuai dengan permintaan penyewa. Kalau yang setahun ini paling banyak itu temanya Nusantara sih. Nusantara kayak kalau yang sekarang itu paling banyak kayak wayangan. Wayangan itu kalau yang dulu kebanyakan pasukan ya, kalau sekarang pasukan mungkin mereka lebih ke kayak simple kayak pakai baju sendiri tinggal kasih jari-jari bawahan. Nah yang dicari itu yang di maskotnya di depan-depan itu kayak Ontoseno, kayak Gatot Kaca, kayak gitu ada yang ratu-ratu gitu lah. Sementara itu menurut konsumen menyewa pakaian adat menjadi pilihan saat bulan Agustus seperti saat ini. Karena hanya dipakai sekali, menyewa menjadi pilihan daripada membeli. Dari sekolahan upacara suruh pakai baju adat gitu ya. Kalau sewa kan enak daripada beli. Di sini lengkap, ada banyak macamnya, jenis adatnya, terus ukuran juga banyak. Selvi bilang dilihat dari daftar antrean hingga bulan September mendatang, persewaan pakaian adat ini masih sangat ramai. Harga sewa untuk satu setel pakaian adat mulai Rp50.000, sedangkan untuk kostum karakter mulai Rp100.000 hingga Rp500.000. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Informasi lainnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyematkan tanda kehormatan medali Satya Lencana dari Presiden Prabowo Subianto kepada 1.000 lebih aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Pemberian tanda kehormatan ini dilakukan untuk memberikan semangat bagi para ASN agar lebih produktif.
Penyematan medali tanda kehormatan Satya Lencana diterima oleh 1.155 ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur dengan kategori masa kerja 30, 20, dan 10 tahun. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyematkan tanda kehormatan Satya Lencana di Gedung Gerahadi. Penyematan Satya Lencana ini dilakukan untuk memotivasi para ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur agar lebih produktif melayani masyarakat. Pada tanggal 13 kemarin kita bagi 3 sesi, per sesinya 200. Nah pada saat ini kita bagi 3 sesi juga, tadi pagi 202, siang ini 202, terakhir 172, sehingga jumlahnya semuanya 1.155. Kelezatan bebek sesok bumbu hitam jadi akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Bagi Anda penikmat menu olahan bebek, tampaknya Anda harus mencicipi bebek sesok bumbu hitam jadi yang ada di Bangkalan, Jawa Timur. Bebek goreng ini disiram bumbu hitam plus ditambah serundeng. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Jika Anda pergi ke Bangkalan, ada kuliner khas Madura, yaitu bebek sesok bumbu hitam jadi. Meski hanya di tempat sederhana, tapi jangan ditanya soal cita rasanya yang membuat pelanggan setia rela mengantri. Saimah, sosok di balik lezatnya bebek sesok bumbu hitam jadi, menyiapkan menu andalannya. Bebek yang sudah digoreng, serta bumbu hitam rempah-rempah Madura disajikan lengkap dengan nasi panas, dan sambal ini bisa Anda nikmati kurang dari Rp30.000 saja. Itu bebeknya dimasak dulu sama bumbu yang di blender sama air dipanci. Setelah bumbunya meresap, bebeknya diangkat. Nanti setelah itu bebeknya baru digoreng, bumbunya diasatin terus digongso sama minyak. Baru disiram bumbu hitam. Iya. Satu porsinya berapa? Satu porsi 23.000 aja. Pelanggan bebek sesok bumbu hitam jadi bilang ini jadi makanan favoritnya karena memiliki kelezatan khas pada bumbu hitam. Ini bebek salah satu menjadi makanan favorit saya dan saya kebetulan langgan di sini. Namanya bebek sisu. Ini bebek khas Jadi yang mempunyai ciri khas rasa dengan bumbu hitam yang sangat meresap ya di dalamnya, dan juga tentunya yang tidak kalah menambah kelezatan makanan ini adalah sambal atau ini cabai ya, cabai merah. Penasaran dengan rasanya? Silahkan mampir ke Jadi Socah Bangkalan. Hanya 25 menit dari jembatan Suramadu. Didin Muhyiddin, Kompas TV Bangkalan, Jawa Timur.